Shalom saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami yakini Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan. Amin. Saya yakin orang normal pada umumnya pasti pernah memikirkan tentang masa depan. Anak muda memikirkan cita-cita, pekerjaan. Sementara orang yang sudah dewasa, yang sudah menikah, memikirkan keamanan dan ketenangan hidup seperti apa, atau biaya anak-anaknya seperti apa. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang besar yang seringkali terabaikan, yaitu tentang kehidupan dunia ini berakhirnya sampai kapan. Alkitab tidak membiarkan pertanyaan itu tanpa jawaban. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2-3, beginilah firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita melihat ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya menjelang penderitaan dan kematiannya. Kenapa Yesus menuliskan ini? Karena murid-muridnya ini sedang mengalami satu kegelisahan, ketakutan, kehilangan guru yang mereka kasihi. Sama lah seperti kita, misalnya ada orang yang kita kasihi, misalnya sakit parah, terus dokter mengatakan bahwa dia umurnya tinggal 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Pasti kita sebagai orang yang menunggu atau orang yang menemani ada rasa dak-dikduk dalam hati kita. Pasti kita tidak akan tenang. Pasti kita muncul kegelisahan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kita mesti memiliki rasa sedih walaupun kita tidak tahu umur manusia itu sampai kapan. Itu pun yang dialami oleh para murid. Mereka tidak tahu bagaimana ketika Yesus nantinya sudah tidak ada bersama dengan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Orang Yahudi, orang Farisi tidak menyukai mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Sehingga dalam situasi itu Tuhan tahu hati mereka. Tuhan tahu kecemasan mereka. Tuhan tahu ketakutan mereka. Maka Yesus memberikan satu pernyataan ini yang sangat luar biasa. Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan atau bebas dari masalah di dunia ini. Tidak. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa kita di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya masalah, penderitaan, dan lain sebagainya. Itulah warna-warni kehidupan. Tetapi Yesus memberikan satu kepastian bahwa ada satu kehidupan di surga. Kalau kita melihat rumah Bapakku, ini menunjuk pada relasi yang intim dan kekal dengan Allah. Sedangkan banyak tempat tinggal menegaskan bahwa surga adalah tempat yang nyata dan tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya simbol semata. Kehidupan di surga bukanlah sekedar tempat yang indah, tetapi di situ justru ada persekutuan yang sempurna dengan Allah Bapa. Surga adalah tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi yang namanya dosa, dan tidak ada yang namanya kematian. Yang ada adalah kehidupan kekal, kebahagiaan, dan berelasi dengan Allah. Pengharapan ini memberi kita satu makna baru. Ingatlah, kita tidak hidup hanya untuk hari ini. Jangan percaya dengan perkataan yang mengatakan hiduplah untuk hari ini. Maka nikmati semua kesenangan yang ada. Habiskan semua uang yang engkau miliki. Toh hidup ini hanya sekali. Itu adalah satu pemikiran-pemikiran yang salah. Kehidupan kita tidak berhenti selama kita ada di dunia ini. Karena akan ada kehidupan setelah kematian. Jaminan kehidupan kita ada di dalam karya Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa. Ia tidak hanya menunjukkan jalan ke surga, tetapi Ia sendiri adalah jalan itu. Hanya melalui Dia kita masuk surga. Kehidupan di surga bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan
melalui iman kepada Kristus. Saudara yang terkasih, renungan ini mengajak kita semua bahwa kita harus menjalani hidup dengan sudut pandang kekekalan, bukan hari ini. Ketika dunia menawarkan kesenangan sementara, misalnya uang yang mudah didapat, naik jabatan karena pengaruh orang dalam, tapi kita harus melakukan cara-cara licik, itu adalah kesenangan-kesenangan sementara. Atau kita lebih mengutamakan bekerja daripada beribadah kepada Tuhan. Karena kita merasa pada hari Minggu misalnya, itu kan banyak orang yang datang untuk ke mall, datang untuk belanja, kemudian kita tidak lagi memikirkan apakah kita ibadah atau tidak. Renungan hari ini mengingatkan kita akan tujuan yang jauh lebih mulia, bukan kehidupan yang sementara. Dan pengharapan akan kehidupan yang kekal itu harus yang mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kehidupan di surga bukanlah sekedar penghiburan di masa depan, saudara, tapi kekuatan untuk hidup taat setiap hari bersama Tuhan. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau ke sana? Apakah kita sudah siap ke sana? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Berkati setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.